Mengapa Malaysia menyebut Jawa dan Kalimantan juga sebagai bagian dari suku Melayu? Pendapat umum di Malaysia menyebut bahwa orang Jawa dan Kalimantan juga merupakan suku Melayu, layaknya suku Melayu yang ada di semenanjung Malaysia. Padahal di Pulau Jawa sendiri ada 4 suku utama, yakni Jawa, Sunda, Betawi, dan Madura. Kalimantan juga ada suku Dayak dan Banjar. Ada apa ya? Seorang penulis berinisial A mengatakan jawabannya simpel. Karena suku Jawa tidak direkognisir oleh pemerintah Malaysia sebagai etnis resmi tersendiri. Mengikut hukum dasar perlembagaan Malaysia dalam perkara 160 menyatakan sesiapa ataupun siapapun yang beragama Islam, bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat Melayu diklasifikasikan sebagai orang Melayu, tidak mengira suku asalnya langsung dari suku apa. Karena definisi ini bisa dilihat bukan saja suku Jawa dianggap Melayu, tetapi juga suku Minangkabau, Bugis, Banjar, Aceh, Sunda, dan juga Bawean yang telah lama berhijrah ke tanah Melayu juga disebut sebagai orang Melayu. Harus juga dipahami bahwa suku Jawa di Malaysia tidak bersifat eksklusif dari sudut adat ataupun budaya karena banyaknya pengaruh kental dari suku Melayu Malaysia. Bisa saja dibilang suku Jawa di Malaysia sudah dimelayukan karena secara umum generasi kini tidak lagi bisa berbahasa Jawa dan tidak maklum tentang perkara unik dari kultur Jawa. Kampung-kampung yang diasaskan oleh suku Jawa di Malaysia rata-rata menjadi kampung Melayu juga karena pernikahan antar suku di sini. Kesimpulannya, tidak mustahil jika suku Jawa di Malaysia akan terus diasimilasi oleh mayoritas yakni suku Melayu. Maka, tidak ada lagi kebutuhan untuk membeda-bedakan antara siapa yang suku Melayu dan siapa yang suku Jawa. Akhirnya, lebih praktis jika memanggil semua pribumi Muslim di Semenanjung dengan sebutan suku Melayu. Penulis lain berinisial J mengatakan penggabungan etnis pribumi Nusantara di Malaysia untuk dipanggil sebagai bangsa Melayu adalah untuk kepentingan sosiopolitik pribumi di Malaysia atau disebut juga dengan Bumi Putra. Jika dibahagikan kepada Melayu, Jawa, Minang, Bugis, dan lain-lain, tentunya berbagai etnis ini akan menjadi minoritas jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa pendatang seperti Cina dan India, yang tentunya akan tenggelam di bumi sendiri oleh kaum pendatang. Padahal, bangsa-bangsa pendatang ini juga sebenarnya terdiri dari berbagai etnik di negara masing-masing. Ada Hakka, ada Kantonis, ada Teochew, ada Fouchu, ada Hainan, dan lain-lain bagi suku Cina. Dan juga ada Tamil, Telugu, Malabari, Punjabi, dan lain-lain bagi suku India, yang juga telah bergabung menjadi bangsa Cina dan India secara umum demi kepentingan sosioekonomi masing-masing mereka. Lain lagi, penulis lain berinisial D yang mengatakan hal ini disebabkan oleh sistem politik di Malaysia yang bersifat politik kesukuan sampai dengan akhir-akhir ini. Hal tersebut berbeda dengan Indonesia yang melarang basis politik kesukuan sejak zaman Soekarno yang nasionalis, maupun Singapura yang didasarkan pada ide Malaysian Malaysia, Lee Kuan Yew, dan Parti Tindakan Rakyat. Politik kesukuan di Malaysia sendiri berasal dari kebijakan Inggris. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan Indonesia dulunya di bawah Divide et Impera Belanda. Sebagai akibat dekolonisasi yang damai di Malaysia, seluruh institusi politik di Malaysia bertahan termasuk politik kesukuan, sesuatu yang tidak pernah terjadi di Indonesia. Pasca dekolonisasi, partai pemerintah selayaknya institusi politik lainnya dalam demokrasi berusaha mempertahankan mandat dan legitimasi melalui pemilihan.
Hal ini berimbas pada kepentingan untuk memberikan insentif dan memperluas basis dukungan. Dengan digolongkannya migran Jawa dan suku lainnya dari Indonesia, termasuk Minang misalnya, ke dalam suku Melayu, Partai Pemerintah atau Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu akan memperluas basis masanya atau basis pendukung. Alasan penggolongan tersebut dan kriteria suku Melayu dalam konstitusi Malaysia merupakan suatu konstruksi sosio-historis. Aspek historis tersebut ada karena identitas yang terdefinisi dalam konstitusi Malaysia tersebut sudah ada sejak zaman Kesultanan Malaka yang kontras dengan orang asli ataupun orang Dayak. Jadi, siapapun yang memenuhi syarat sosio-religius suku Melayu maka akan digolongkan sebagai suku Melayu. Berbeda lagi dengan seorang penulis berinisial T mengatakan bahwa Melayu itu satu bangsa yang mempunyai lidah yang sangat lembut untuk menuturkan berbagai bahasa di dunia. Malah, bukan saja hampir mirip, tetapi seakan-akan sebagai penutur asal atau native speaker pada bahasa yang mereka gunakan. Meskipun aslinya bukanlah bahasa utama yang biasa mereka tuturkan seumur hidupnya. Itulah kelebihan yang diagungkan oleh bangsa Melayu yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, misalnya saja bangsa Jepang, Cina, Arab, India, dan lain sebagainya, yang ketika mereka menggunakan bahasa Inggris misalnya, tetap akan membawa dialek-dialek asli bahasa asli mereka. Namun sebaliknya dari kelebihan tersebut, bangsa Melayu juga mempunyai satu kelemahan yang besar, yaitu mudah sekali menyerap budaya orang lain. Jika kita ke utara, lagaknya seperti orang utara, begitu juga dengan yang lainnya. Melayu juga bukan satu bangsa yang mudah diserang ketika lemah, tetapi mudah diserang ketika kuat. Kuat gagah perkasa, namun senantiasa lalai dalam kekuatannya. Itulah yang banyak dapat dilihat kini, mereka yang lalai ada di mana-mana. Kuat tapi tidak punya jati diri, kuat tanpa kebijaksanaan, kuat tapi hilang perpaduan, kuat tanpa keteguhan iman dan pedoman. Inilah Melayu, tanpa kuat tapi penuh dengan kelalaian. Begitu lanjut penulis ini. Tapi Jawa dia tak buat Melayu. Kan? Malah orang Jawa kalau kita kata dia Melayu kan. Sebenarnya dia tu Melayu. Dia ada daripada campak, kita tahu cerita, tapi dia tak nak mengaku. Sebab kenapa? Kerana sistem pendidikan mereka begitu di sana. Kita tidak salahkan mereka, tapi sebagai pengkaji kita tahu apa yang benar. Jadi daripada sini, kenapa Jawa itu tidak ditulis dalam peta di sini? Kerana Jawa itu telah dibuka oleh satu guru ataupun pengembara yang disebut dalam buku-buku catatan orientalis lah. Dia kata ada satu pengembara kumpulan daripada India yang diketuai oleh Haji Saka, yang mana mereka datang ke Pulau Jawa pada ketika itu. Pulau Jawa itu macam tempat jin bertendan lah, tak ada orang. Jadi sebab tu kita dapati di Pulau Jawa itu, ya, pada awalnya adalah beragama Hindu. Champa itu Melayu, Mon kat hujung Burma itu Melayu, Siam itu Melayu, sampailah ke bawah ni Jawa, Makassar dan Filipina. DNA dia almost serupa, macam orang Melayu di Kelantan dengan orang Jawa, dia punya DNA dia setindan. Setindan maknanya sama, ya. Jadi orang Jawa kata dia ni bukan Melayu, sebenarnya dia lagi Melayu. Apa yang ditulis dalam Al-Quran sebenarnya semua manusia dibuatkan dengan tanah liat yang hitam. Hari ini apabila dikaji oleh sains, memang benar, ya. Baru lagi, ya, dalam masa 15 tahun ini sains mendapat rumusan, ya,